Di sebuah desa kecil yang dikelilingi perbukitan hijau, hiduplah seorang pemuda bernama Arka. Sejak kecil, ia bercita-cita menjadi pemahat patung terhebat, sama seperti kakeknya. Namun, tangan Arka terasa kaku, dan setiap kali ia mencoba memahat, hasilnya selalu jauh dari sempurna. Bongkahan kayu yang seharusnya menjadi kuda gagah malah terlihat seperti gundukan tak berbentuk. Teman-temannya sering mengejek, mengatakan bahwa Arka tidak punya bakat. Rasa frustrasi hampir membuat Arka menyerah. Suatu sore, ia duduk termenung di tepi sungai, melempar batu ke air. Kakeknya, seorang pria tua bijaksana bernama Eyang Wira, datang menghampirinya. "Kenapa wajahmu murung seperti awan mendung, Arka?" tanya Eyang Wira lembut. Arka menceritakan kegagalannya. Ia merasa alam semesta tidak adil padanya. Eyang Wira tersenyum. Ia menunjuk ke seberang sungai, di mana ada sebuah jembatan bambu yang tampak rapuh namun kokoh. "Lihat jembatan itu, Arka. Dulu tidak ada jembatan di sana. Kita harus memutar jauh atau menyeberangi sungai yang deras." Suatu hari, badai besar datang, menumbangkan banyak pohon bambu di sepanjang tepi sungai. Awalnya, kami menganggap itu bencana. Bambu-bambu itu menghalangi jalan dan membuat desa berantakan. Arka mendengarkan dengan saksama. "Lalu apa yang terjadi, Eyang?" "Rintangan itu," lanjut Eyang Wira, "justru memberi kami ide. Kami membersihkan bambu-bambu yang tumbang itu, memilih yang paling kuat, dan merakitnya menjadi jembatan. Badai yang kami kira adalah rintangan ternyata menjadi bahan baku untuk kemudahan kami. Alam semesta memberi kami ujian, bukan untuk menghancurkan, tapi untuk menunjukkan cara membangun sesuatu yang lebih baik." Keesokan harinya, Arka kembali ke bengkelnya dengan semangat baru. Ia teringat kata-kata kakeknya. Mungkin semua kegagalannya bukanlah tanda ia harus berhenti, melainkan pelajaran. Ia mulai mengamati bongkahan kayu di hadapannya bukan sebagai musuh, tapi sebagai kawan yang perlu dipahami. Ia belajar mengenali serat kayunya, merasakan di mana bagian yang keras dan di mana yang lunak. Prosesnya tidak instan. Jarinya masih sering terluka oleh pahat. Patung-patungnya masih sering gagal. Tapi kali ini, Arka tidak marah. Setiap kegagalan, ia anggap sebagai petunjuk. "Oh, ternyata kalau aku memahat terlalu dalam di bagian ini, kayunya akan retak," gumamnya pada diri sendiri. "Atau, serat kayu ini lebih bagus jika dipahat mengikuti alurnya." Bulan berganti bulan, tahun berganti tahun. Arka tidak lagi fokus pada hasil akhir, tapi pada prosesnya. Ia menikmati setiap detik saat pahatnya menari di atas kayu, merasakan getaran dan aroma kayu yang khas. Ia belajar sabar, teliti, dan rendah hati. Tangan yang dulu kaku kini menjadi lentur dan penuh perasaan. Ia bisa merasakan jiwa dari setiap bongkahan kayu sebelum ia mulai memahat. Suatu hari, ada sebuah festival besar di ibu kota. Ada kompetisi memahat patung tingkat nasional. Awalnya Arka ragu, tapi Eyang Wira mendorongnya untuk ikut. "Bukan untuk menang, Arka, tapi untuk menunjukkan pada dirimu sendiri sejauh mana kamu telah berjalan," kata Eyang Wira. Di kompetisi itu, Arka mendapatkan sebongkah kayu jati tua yang sangat keras. Para pemahat lain mengeluh, mengatakan kayu itu terlalu sulit untuk dikerjakan dalam waktu singkat. Tapi Arka tersenyum. Ia melihat kayu keras itu sebagai tantangan yang indah. Ia teringat pada sungai yang deras, badai yang menumbangkan bambu, dan tangan-tangannya yang dulu kaku. Semua itu adalah rintangan yang telah membentuknya. Dengan tenang, Arka mulai bekerja. Tangannya bergerak dengan lincah dan penuh keyakinan. Ia tidak melawan kerasnya kayu itu, tapi ia menari bersamanya. Ia memahat patung seekor elang yang sedang melebarkan sayapnya, siap untuk terbang. Detailnya begitu hidup, dari setiap helai bulu hingga sorot mata elang yang tajam. Ketika waktu habis, semua mata tertuju pada karya Arka. Patung itu seolah hidup,
memancarkan kekuatan, kebebasan, dan ketekunan. Para juri terpesona. Mereka tidak hanya melihat sebuah patung, tapi mereka melihat sebuah cerita-cerita tentang perjuangan dan transformasi. Arka tidak memenangkan juara pertama. Ia meraih juara kedua, tapi ia tidak merasa kecewa sedikitpun. Saat ia memegang piala di tangannya, ia tidak melihatnya sebagai simbol kemenangan atas orang lain, tapi sebagai simbol kemenangan atas dirinya sendiri di masa lalu. Ia menatap Eyang Wira di antara penonton, dan kakeknya mengangguk bangga. Dalam perjalanan pulang, Arka berkata, Eyang benar, rintangan-rintangan itu, semua kegagalan dan rasa sakit, ternyata adalah pahat terbaik yang membentuk diriku. Alam semesta tidak pernah memberiku jalan yang mudah, tapi ia memberiku kekuatan untuk membangun jembatanku sendiri. Sejak saat itu, Arka menjadi pemahat yang dikenal bukan hanya karena keindahan karyanya, tapi juga karena filosofi di baliknya. Ia sering berkata kepada murid-muridnya, jangan pernah takut pada kayu yang keras atau pahat yang tajam. Mereka adalah guru terbaikmu. Prosesnya mungkin lambat dan menyakitkan, tapi setiap serpihan kayu yang jatuh adalah bagian dari dirimu yang lama, yang digantikan oleh sesuatu yang baru dan lebih kuat. Arka akhirnya mengerti, alam semesta tidak membentuk kita dengan kemudahan, tapi dengan tantangan. Seperti kayu yang harus dipahat untuk menjadi karya seni, kita pun harus melewati berbagai rintangan untuk menjadi versi terbaik dari diri kita. Setiap kesulitan adalah jembatan tersembunyi yang membawa kita menuju kebaikan yang tidak pernah kita bayangkan sebelumnya. Tidak ada yang instan, karena keindahan sejati lahir dari proses, kesabaran, dan ketekunan. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk subscribe dan bagikan cerita ini jika kamu merasa terinspirasi. Sampai jumpa di video selanjutnya.